Shalom Changers, berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau terus menyertai kami dan melindungi kami Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengalaman demi pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, menjadi semakin dewasa dan pada akhirnya berbuah sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Mari Bapak, biarlah apa yang akan kami pelajari sama-sama hari ini itu boleh membawa hikmat yang baru yang akan menuntun kami, menerangi setiap jalan kami sehingga kami semakin mengerti dan mengenal kehendak-Mu dan sehingga kami mampu Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan rancangan-rancangan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, Engkau yang kuasai, pimpin setiap kami Tuhan sehingga benar-benar hanya Roh Kudus yang berbicara dan tidak ada yang lain. Kami menyerahkan momen-momen ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Ya, hari ini saya akan membahas satu topik yang merupakan pengalaman pribadi saya sendiri selama beberapa waktu terakhir, tapi saya juga percaya sekaligus bahwa ini juga merupakan pengalaman bagi semua orang. Karena saya percaya bahwa tidak ada satupun orang yang mampu hidup tanpa mengalami hal ini. Apa itu? Yaitu rasa sakit. Wah, mendengarnya pasti semua orang kaget, mungkin bingung gitu ya. Bahkan mungkin beberapa dari kita cenderung untuk menghindari hal ini. Padahal jika kita mampu untuk bergumul dengan baik dalam hal ini, waktu kita mampu untuk mendalaminya dengan baik, ada banyak manfaat, ada banyak hal pelajaran yang dapat kita capai bersama-sama sehingga kita sebenarnya mampu untuk mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa rasa sakit pun ada karena maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah, karena itu saya ambil topik yang saya beri judul namanya anatomi rasa sakit. Nah, karena kita akan sama-sama membedah bagaimana rasa sakit itu mampu untuk bermanfaat bagi kehidupan kita, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca sama-sama di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Katakan di sini, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Jangan engkau menolak, dan jangan bahkan engkau bosan akan peringatannya." Artinya apa? Kalau orang bisa bosan itu pasti karena sering terjadi gitu ya. Gitu juga dalam kehidupan kita, saya percaya dan saya yakin kita berkali-kali mengalami rasa sakit, kita berkali-kali mengalami hal-hal yang nggak enak, yang membuat kita rasanya capek, yang membuat kita rasanya ingin menyerah gitu. Tapi firman Tuhan berkata, jangan bosan. Kenapa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya ambil ayat paralelnya atau ayat kalau tadi Amsal di Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru juga berkata hal yang sama, Ibrani 12 ayat 6 dan 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah setiap orang yang diakuinya anak. Ingat, kalau kita masih mengalami proses, kalau kita masih mengalami hal-hal yang nggak enak, rasa sakit, artinya kita mesti sadar, kita harus tancapkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan di ayat 8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, ada kata-kata, yang harus diderita setiap orang. Yang harus diderita setiap orang. Jadi, satu hal yang kita perlu pelajari adalah tidak mungkin kita hidup tanpa penderitaan. Tidak mungkin kita hidup tanpa rasa sakit. Karena itu, yuk mari sama-sama. Kita mesti benar-benar hidupi rasa sakit itu. Bukan cuma sekedar menjalani dan hit and run gitu ya, tanpa ada pelajaran yang kita dapatkan, tanpa kita mengambil manfaat sepenuh-penuhnya dari rasa sakit itu. Rasa sakit itu sebenarnya merupakan sebuah peti yang jika kita buka, ada banyak berkat, ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan sebenarnya ingin untuk kita capai di balik semuanya itu. Makanya mari sama-sama kita pelajari. Ayat 8-nya berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mungkin kita berkata, oh kok ada teman-teman saya yang hidupnya enak, seperti tidak ada proses, seperti tidak ada masalah.
Satu hal yang mungkin kita perlu pelajari adalah belum tentu orang itu tidak pernah menghadapi masalah. Mungkin kita yang kurang mengenal dia dan kita nggak tahu masalah-masalah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi jikalau kita melihat orang-orang yang mungkin bisa tersenyum, terlihat bahagia, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi poin yang kedua, bisa juga mereka adalah orang-orang yang lari dari masalah-masalah mereka. Mereka cenderung untuk mengabaikan dan menghindari masalah-masalah mereka. Sehingga mereka sebenarnya adalah anak gampangan yang tidak pernah belajar dari masalahnya, yang tidak pernah mengambil hal terbaik dari proses-proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam bahasa aslinya, anak gampangan itu berarti anak sundal, yang artinya adalah intinya adalah anak yang tidak sah. Karena di zaman dulu kita tahu bahwa orang bisa menikah, mungkin menikah satu kali gitu ya, istrinya yang sah satu, tapi dia bisa berhubungan dengan beberapa orang sekaligus, tetapi yang lain ini disebut anak-anak, hasilnya ini disebut anak-anak gampangan atau anak-anak yang tidak sah, tidak berhak mendapatkan warisan. Dan tentunya kita nggak ingin menjadi orang seperti itu. Satu hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita, jikalau kita ini anak-anak yang benar, maka warisan kita salah satunya adalah berupa proses dan tekanan, karena itulah yang membuat kita bertumbuh. Saya teringat dengan beberapa cerita dari beberapa orang sukses di Indonesia gitu ya, yang mereka mengirim anaknya ke luar negeri. Kita berpikir kalau mereka ke luar negeri mungkin hidupnya enak, bisa sekolah di sekolah yang sangat terkenal dan seterusnya. Tetapi yang cerita di balik itu semua, mereka tidak diberi support apapun dan anak-anak itu dibiarkan untuk struggle sedemikian rupa gitu. Kenapa gitu? Karena dari struggle-nya itulah orang belajar gitu. Sehingga pada waktu mereka kembali, mereka bisa mampu merasakan, mereka bisa mampu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang itu akan menolong mereka untuk meneruskan usaha orang tuanya. Di dalam tekanan ada proses, ada hikmat, ada kebijaksanaan yang bisa kita dapatkan. Beberapa cerita di Alkitab ataupun beberapa analogi-analogi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya menggambarkan hal ini. Kita tahu bagaimana proses terbentuknya berlian. Berlian itu sebenarnya memiliki struktur kimia yang sama dengan arang, sama-sama dari karbon. Apa bedanya? Berlian itu adalah karbon yang mengalami proses sedemikian rupa. Dia mengalami tekanan yang terus-menerus secara konstan dalam waktu bersamaan dengan tingkat level suhu yang sedemikian rupa sehingga akhirnya muncul berlian. Itu berlian. Belum lagi pada waktu berlian itu ditemukan, harganya tidak terlalu tinggi. Berlian itu perlu dipotong sedemikian rupa sehingga hasilnya indah. Itu berlian. Mengalami begitu banyak proses. Pohon kurma, kita juga tahu bagaimana pohon kurma itu ditanam di Timur Tengah gitu ya. Pada waktu biji itu ditanam, maka ada batu besar yang ditaruh di atasnya, tujuannya supaya apa? Supaya pertumbuhan biji itu tidak langsung ke atas gitu, tetapi bagaimana akar-akarnya itu bisa bertumbuh terlebih dahulu sedemikian. Itu tanda bahwa pada waktu kita ini belum apa-apa, jadi orang Kristen baru lahir baru, kok sudah ngalami proses dan tekanan. Tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang mempertumbuhkan akar-akar kita di dalam Dia, bahwa Tuhan itu sedang menolong kita, sedang menuntun kita untuk kita ini memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh, dasar yang benar. Karena itu sekali lagi jangan main-main dengan proses kita, jangan pernah skip proses kita, karena di dalam proses kita ada dasar yang sedang dipertumbuhkan. Dan gitu juga dengan proses produksi minyak zaitun. Gitu. Kita tahu minyak zaitun ini adalah salah satu komoditas Timur Tengah yang nomor 1 gitu ya. Olive oil bahasanya. Nah, kita perlu tahu bahwa minyak zaitun itu hanya bisa tumbuh dengan baik di daerah Timur Tengah. Kenapa? Karena di sana itu ada proses angin timur dan angin barat. Yang satu memberikan hawa dingin, yang satu memberikan hawa panas. Jadi bayangin ya, tubuh kita aja ngalami panas dingin, pasti masuk angin, saya jamin. Gitu kan? Tapi justru kondisi yang seperti itulah yang membuat pohon zaitun itu bisa tumbuh dengan subur. Belum lagi pada waktu buahnya diambil, cangkangnya itu harus dihancurkan dengan namanya stone wheel atau semacam palu begitu yang luar biasa, gitu kan. Baru akhirnya cangkangnya itu bisa pecah gitu. Ada berapa banyak kita, hidup kita ini punya cangkang. Hidup kita ini punya semacam tembok, punya semacam penghalang yang susah dihancurkan. Ini membuat seringkali firman Tuhan kita tahu, tapi nggak bisa kita hidupin.
Dan kita butuh proses yang menghancurkan cangkang itu, yang menghancurkan tembok itu, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan kuat dalam kehidupan kita. Gitu. Baru setelah itu dari cangkangnya itu diambil daging buahnya, tidak selesai sampai di situ. Daging buahnya itu ditekan sedemikian rupa pakai semacam alat pemerasan gitu ya. Barulah minyak zaitun itu bisa keluar. Kita lihat bagaimana prosesnya bertubi-tubi gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat kalau kita ini mengalami proses yang bertubi-tubi. Karena Tuhan itu sedang ingin mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa setiap kita itu ditanamkan benih ilahi dalam kehidupan kita. Tetapi semua benih itu hanya bisa menghasilkan pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan buah pada waktu kita kena tekanan dan proses. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat sama-sama di Mazmur 119 ayat 67. Dikatakan seperti ini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Lihat bagaimana orang pada waktu dia tidak tertindas, cenderung jalannya itu menyimpang, serong kanan, serong kiri, nggak bisa lurus gitu. Kenapa? Ya karena kompasnya masih rusak gitu kan. Selanjutnya dikatakan, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ternyata yang membuat orang tidak menyimpang itu apa? Pada waktu dia berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah kompas dalam kehidupan kita. Nah makanya gini, tanpa proses, kita akan cenderung susah mengeluarkan janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya bilang, ada cangkang yang menghalangi janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu bertindak sebagai commander, sebagai pemimpin dan menuntun dalam kehidupan kita. Belum lagi di ayat 71-nya dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari sebuah proses. Dan yang pasti proses itu membuat kita itu melek dengan tuntunan Tuhan. Tekanan itu membuat kita itu nyadar bahwa ada firman yang sebenarnya begitu kuat menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman itu pelita, dan pada waktu firman itu menjadi pelita, maka jalan kita tidak akan terantuk. Gitu. Nah, karena itulah saya mengambil kesimpulan bahwa tekanan itu menuntun kepada kebijaksanaan. Tanpa ada tekanan, orang tidak mungkin belajar. Apa itu kebijaksanaan? Saya kali ini tidak mengambil definisi dari mana-mana, ini definisi saya sendiri menurut pelajaran pribadi saya. Buat saya, kebijaksanaan itu hal simpel. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk berpikir sebelum kita memutuskan. Saya ulangi ya. Kebijaksanaan adalah kemampuan kita untuk berpikir, menimbang sebelum kita memutuskan. Tahukah kita, orang yang memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa berpikir itu disebut impulsif. Dan impulsif itu adalah ciri khas seorang anak. Anak itu kalau minta apapun ke orang tuanya nggak mungkin mikir. Waktu dia minta nggak diberi, dia nangis, nggak pakai mikir. Mau nangis di depan kerumunan orang banyak gitu kan, di mall ataupun dimanapun, dia nggak mikir. Yang penting keinginannya tercapai. Gitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ini cuman impulsif berdasarkan apa yang kita inginkan, maka sebenarnya kita ini masih memiliki ciri khas seorang anak. Dan disitulah Tuhan kepingin kita belajar. Karena Tuhan merindukan kita untuk terus bertumbuh. Karena targetnya kita ini adalah mempelai. Targetnya adalah kita ini serupa Kristus. Gitu. Dan Kristus sudah memberikan teladan yang sedemikian rupa. Bahwa dia bilang, berat untuk aku berkorban. Tetapi biarlah bukan rencanaku yang terjadi, tetapi kehendakmu Tuhan, itu kata Yesus. Dan itu teladan yang harus kita ikutin. Itu kebijaksanaan, kemampuan untuk berpikir sebelum memutuskan, gitu kan. Nah, Amsal 7 ayat 7 sampai 8 dan 21 sampai 23. Jadi saya lompat-lompatin aja ya. Maksudnya saya cuplik aja beberapa yang penting. Amsal 7 ayat 7 sampai 8 dan 21 sampai 23. Dikatakan di situ ada cerita tentang seorang anak yang tidak berpengalaman gitu kan. Kulihat di antara orang yang tak berpengalaman, kudapati di antara siapa? Anak-anak muda. Lihat bahwa ciri khas orang yang tidak berpengalaman itu selalu anak muda. Dan kita semua di sini kita mengaku kita anak muda. Tahukah kita?
Jangan sombong. Kita ini memang punya kekuatan lebih, mungkin kita punya potensi dan skill yang hebat. Tetapi seringkali kita ini nggak berpengalaman loh. Karena itulah, apa yang terjadi dengan orang yang tidak berpengalaman? Maka dia dikatakan di situ, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu, dan seterusnya, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Maka tiba-tiba, kata-kata tiba-tiba itu berarti tanpa perencanaan, gitu kan? Tanpa dipikirkan sebelumnya, tanpa dirancang sebelumnya, tanpa kita nanti sebelumnya, gitu kan? Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa pada penjagalan. Poinnya di sini adalah gini loh. Kita boleh tahu kebenaran, kita boleh tahu jalannya itu ke sana. Tetapi jika kita tidak punya hikmat, jika kita tidak punya pengalaman, meskipun kita tahu kita ke sana, tetapi kita akan mudah dibujuk dan dirayu untuk ke tempat yang lain gitu. Dibelokkan sedemikian rupa. Dan tahukah kita, musuh kita sang iblis itu adalah orang yang pribadi yang sangat jago untuk membelokkan kita. Membelokkan pikiran kita, membelokkan keinginan kita, membelokkan perasaan kita, mengganggu sedemikian rupa sehingga kita tidak mampu untuk berfokus ke hal yang benar. Makanya orang kalau kena proses, rasa sakit dan seterusnya, dia cenderung akan berpikir salah. Mungkin orang itu akan bilang, dia jahat, dia nggak sayang sama aku, dan seterusnya gitu kan. Kita lihat bagaimana sebenarnya Roma 8 ayat 28 itu kan dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang kita seringkali tidak tahu adalah bahwa kebaikan itu datang bersyarat. Karena dikatakan di situ, kebaikan itu hanya datang buat orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada syaratnya, yaitu orang yang memang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa? Orang yang fokusnya ke Tuhan, bukan fokusnya ke diri sendiri. Orang yang fokusnya ke kemuliaan Tuhan, bukan ke apakah hidup saya enak atau tidak, gitu loh. Nah, orang yang fokusnya ke Tuhan akan cenderung untuk mampu mengambil hikmat, mampu untuk mengambil pelajaran di balik sebuah proses dan masalah. Tetapi orang yang fokusnya ke diri sendiri pasti akan berpikir, Tuhan jahat, orang ini benci kepadaku, proses ini tidak baik untukku, gitu kan. Nah, makanya saya juga ambil sebuah kesimpulan bahwa kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang benar walau tidak enak. Kadang, seringkali gitu kan, kita pada waktu kita mengalami proses dan tekanan mungkin ke orang lain gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus clearkan. Kita harus konfirmasi gitu. Pada waktu kita mengalami proses pasti nggak enak. Kita pasti kepingin, saya nggak mau deket-deket sama orang itu. Udah, biarlah dia jalani hidupnya, saya jalani hidup saya sendiri. Ngapain saya ngurusin orang itu gitu kan. Nggak worth it lah gitu kan. Padahal sebelumnya kita dekat banget bisa jadi sama orang itu. Padahal kita sebelumnya mesra banget sama orang itu. Tetapi sebuah tekanan, sebuah proses, sebuah hal yang menyakiti kita itu kemudian bisa membuat semuanya kita bisa menjadi lupa dengan semuanya itu, dengan semua pengalaman-pengalaman kita. Dan kita cenderungan bilang, orang itu nggak bagus lah. Orang itu memang sifatnya jelek dan seterusnya gitu kan. Nah, karena itu mari saya mau ajak buat setiap kita bahwa gini loh. Satu hal yang kita perlu pelajari, orang itu semakin dekat, semakin mudah bergesekan, benar ya? Coba bayangkan kita berada di MRT atau sebuah tempat di mana, atau bis gitu ya, bis umum, yang dimana kita berjejalan dengan orang, pastilah mudah bergesekan. Masalahnya, kalau area yang kita bergesekan dengan orang itu adalah area yang kita itu luka, area luka di dalam, mungkin di tangan kita ini ada lukanya dan itu digesek, pasti sakit gitu loh. Nah, jadi kalau dari situ sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa gini loh, yang salah mungkin bukan orangnya, belum tentu loh orang yang menyakiti kita itu ngerti. Dan saya cenderung dalam pengalaman saya ini menemukan bahwa seringkali orang itu nggak nyadar bahwa dia sudah menyakiti kita. Tetapi kita sudah merasa tersakiti, kita udah play victim, kita udah merasa bahwa oh ya dia jahat dan seterusnya. Padahal dia nggak ngerti gitu kan. Padahal yang salah itu luka kita gitu loh. Nah, satu hal yang kita perlu tahu tentang anatomi luka, ini yang saya pelajari adalah bahwa sadarkah kita
jika kita mengalami kecelakaan ya, dan kita luka gitu, maka hal yang pertama dilakukan oleh dokter itu adalah luka itu akan makin dibuka, akan bahkan bukanya bisa dengan sikat dan seterusnya. Kita pasti merasa sakit gitu. Tetapi itu diperlukan, itu kata kuncinya, itu diperlukan. Karena jika luka itu tidak dibuka dan cuman sekedar dibersihkan luarnya aja, maka luka itu akan menjadi borok. Dan itu justru akan menggerogoti, bisa jadi seluruh tangan kita habis justru malahan. Gitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak kepingin kita menyisakan luka dalam kehidupan kita. Karena itu dia ingin membereskan setiap luka dalam kehidupan kita. Karena orang tidak mungkin bisa maksimal dipakai Tuhan waktu dia masih menyimpan luka dalam kehidupannya. Kita semua orang-orang yang muda. Kita punya banyak energi, tetapi ada berapa banyak energi kita habiskan untuk membereskan luka-luka itu. Ataupun kita berkutat terus-menerus pada luka-luka itu. Makanya saya percaya bahwa ini adalah satu hal yang kita perlu bereskan dan kita perlu selesaikan. Amsal 8, saya banyak ambil dari Amsal ya, karena Amsal itu memang banyak berbicara tentang hikmat, kebijaksanaan. Amsal 8 ayat 1 dan 5 berkata, "Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Hai orang yang tidak berpengalaman." Gitu kan? "Tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Poin yang saya ingin garis bawahi di sini adalah apa? Mengertilah dalam hatimu. Setiap proses itu kita perlu tarik sari-sarinya sehingga menghasilkan sebuah pengertian. Sehingga apa? Kemudian pengertian itulah yang kita taruh di dalam hati. Makanya Amsal 4 ayat 3 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Kita nggak mungkin bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan kalau kita nggak pernah mengalami tekanan atau proses. Karena pengalaman itulah yang kemudian akan menjadi pengertian yang menjagai kita gitu loh dalam. Sehingga apa? Pada waktu kita mengalami proses dan tekanan itu somehow kemudian tidak menjadi rasa sakit lagi. Sama seperti kalau kita terluka setelah dibereskan kemudian ada semacam bandage-nya, ada semacam perbannya yang membuat pada waktu kita bergesekan lagi serasa tidak sakit gitu kan. Diri kita tetap sama gitu kan. Kita pernah mengalami luka tapi somehow tidak rasa sakit lagi. Itu hanya bisa terjadi waktu kita mengambil pengertian di balik semua itu. Kita lihat kisahnya Ayub. Ayub itu orang yang saleh. Dia tidak punya cacat dan celah. Itu artinya orang saleh gitu kan. Tetapi Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupannya dan kita lihat apa yang membuat Ayub berubah. Ayub itu berubah pada waktu dia mendapatkan pengertian. Dan dari pengertian itu lahirlah kerendahan hati. Karena itu Ayub berkata, "Sekarang aku mengerti," itu katanya Ayub. Pada waktu dia berkata, "Sekarang aku mengerti ya Tuhan," maka disitulah pemulihan Ayub terjadi. Luka kita itu akan pulih pada waktu kita mengerti. Pada waktu kita akhirnya mengambil intisarinya. Matius 5 ayat 5 berkata bahwa berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Satu syarat kesuksesan orang yang mampu untuk memiliki bumi adalah orang yang lemah lembut. Dan untuk menjadi lemah lembut, orang itu harus belajar dari kebijaksanaannya dia, dari pengertiannya dia. Dengan kata lain, kerendahan hati itu lahir dari kebijaksanaan. Itu yang kita perlu tahu. Gitu kan. Sama dengan proses berlian tadi. Sama seperti khotbahnya Doni kemarin dikatakan bahwa pengetahuan itu di awal akan melahirkan kecongkakan gitu ya. Orang mungkin sok tahu dan seterusnya. Tapi jika kemudian proses itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, orang itu pasti akan pilihannya cuma satu. Dia akan menjadi rendah hati dan dengan itu dia belajar dan prosesnya dia menang atau dia akan broken. Dia akan lari dari Tuhan, dia akan lari dari masalahnya dan dia akan menjauh dari Tuhan, gitu kan? Hanya itu pilihannya. Gitu. Saya akan tutup dengan ayat ini yang berkata bahwa Amsal 3 ayat 13-18, Amsal 3 ayat 13-18 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena apa? Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas." Kalau kita mau beruntung, carilah hikmat. Gitu ya. Ia lebih berharga daripada permata. Siapa yang berharga? Kita.
kita, sekali lagi, orang yang memiliki hikmat hidupnya itu berharga. Itu yang kita perlu camkan dalam kehidupan kita. Ya kan, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Nah, ini ayatnya orang ulang tahun ya. Tapi tahukah kita bisa berulang tahun, umur kita bisa bertambah. Kalau kita tidak bertambah hikmat, sama aja, gitu ya. Kita tidak menjadi semakin berharga. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Siapa yang ingin berbahagia? Carilah hikmat. Kebahagiaan itu definisinya bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah. Kebahagiaan itu adalah orang yang mampu menarik pelajaran dari masalahnya. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan. Ini yang saya ingin tekankan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang berpegang padanya akan disebut berbahagialah. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan adalah pemimpin. Hanya seorang pemimpin yang mampu disebut pohon kehidupan. Karena disitulah orang menarik buah, disitulah orang kita lihat ya bagaimana mungkin kalau di Indonesia itu ada pohon yang namanya kelapa yang kita bisa ambil semua manfaat baik dari daun, batang, akarnya, apalagi buahnya gitu kan. Saya menggambarkan pohon kehidupan itu seperti itu. Poin saya adalah banyak orang ingin disebut pemimpin, tetapi tidak banyak orang yang mau menjadi pemimpin. Apa bedanya? Orang itu dengan mudah disebut pemimpin pada waktu dia punya posisi dan seterusnya. Ataupun dia punya ketenaran dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang yang menjadi pemimpin itu sama seperti Yesus. Yesus berkata, saya ini hadir untuk melayani. Artinya apa? Dia hadir untuk menjalani dan mengalami rasa tidak enaknya. Supaya apa? Orang bisa menarik buah dari situ. Tidak banyak orang mau menjadi pemimpin. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Apakah kita mau jadi orang yang hanya sekedar dapat title pemimpin, yang disebut pemimpin, atau kita mau benar-benar menjadi orang yang menjadi pemimpin? Mari kita renungkan sama-sama, dan saya ingin ajak saudara semua untuk merenungkan itu di dalam doa. Mari kita doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk tuntunan yang mungkin sederhana ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali, ataupun mungkin yang menyadarkan kami yang mungkin sedang mengalami proses tekanan dan masalah Tuhan. Mungkin kami adalah tipe orang yang seringkali lari dari masalah, yang kami menjerit pada waktu kami kena masalah. Tapi kami berdoa Tuhan bahwa satu hal yang kami nggak mau adalah kami menjauh dari masalah itu. Karena kami tahu justru dari setiap proses dan masalah itu membuat kami bertumbuh Tuhan. Dari setiap proses dan masalah itu membuat kami muncul kualitas kepemimpinan kami Tuhan. Jikalau Engkau rindu untuk membentuk pemimpin, jikalau Engkau rindu untuk menghasilkan bapak-bapak, jikalau Engkau rindu untuk menghasilkan pemurid-pemurid, tidak ada satu hal yang lain, hanya ada satu jalan, yaitu pemimpin itu, orang itu harus mengalami proses dan tekanan yang berat. Karena disitulah berlian kami akan dibentuk Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berharga di mata-Mu dan di mata orang lain supaya kami mampu menunjukkan Tuhan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mungkin mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami, tetapi Engkau ada bersama-sama kami Tuhan di tengah masalah kami. Karena itu kami percaya bahwa Kristus, Engkau sendiri yang berada di dalam kami, itu yang memampukan dan memberikan kekuatan. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami akan mampu untuk melakukan apapun. Tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin.